Mukjizat dalam Al-Quran dibuktikan oleh sains modern dan tak terbantahkan. Sungai di dasar laut, semenanjung Yucatan di Meksiko, menyimpan keajaiban menakjubkan. Di area perairan yang dinamakan Cenote Angelita, terdapat sungai yang mengalir di bawah laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Sebelum para ilmuwan menemukan fenomena ini, Al-Quran telah terlebih dulu menyebutkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan. Fenomena ini terjadi di Selat Gibraltar, yang menghubungkan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing." Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Api di dasar laut. Ahli geologi asal Rusia, Anatol Zbagovich dan Yuri Bogdanov, bersama rekannya, ilmuwan asal Amerika Serikat, Rona Klein, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Fakta sains ini telah lama disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api." Quran Surah At-Tur ayat 6. Dasar lautan yang gelap. Ilmu pengetahuan modern menyatakan, di kedalaman 200 meter di bawah laut tidak bisa ditembus oleh cahaya, daerah ini disebut afotik. Sedangkan yang berada di bawah 1000 meter sudah tidak terdapat cahaya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam." Quran Surah An-Nur ayat 40. Fakta besi. Para ilmuwan menemukan bahwa partikel besi tidak berasal dari bumi, melainkan berasal dari benda-benda luar angkasa. Hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia." Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Di dalam ayat ini terdapat kata anzalna, yang berarti kami turunkan, khusus digunakan untuk besi. Teori Big Bang. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini telah terlebih dahulu disampaikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Garis edar planet. Matahari merupakan pusat tata surya, bumi dan planet lainnya juga mengorbit matahari. Hal ini telah disampaikan dalam Al-Quran sejak lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya." Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Gunung-gunung sebagai pasak bumi. Para ilmuwan menemukan fakta bahwa pondasi di bawah gunung dapat mencapai 200 kilometer. Para peneliti menggambarkan bahwa gunung-gunung seperti pasak berdiri yang ditancapkan ke dalam bumi.
Sebelum ilmu sains menemukan penemuan ini, Al-Quran telah mengatakannya terlebih dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Quran Surah Ar-Rum ayat 48. Jenis kelamin bayi. Hasil penemuan ilmu genetika abad 20 menjelaskan bahwa jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh air mani dari pria. Dalam air mani pria terdapat kromosom X yang berisi sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y berisi sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X yang mengandung sifat-sifat kewanitaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Quran Surah An-Najm ayat 45-46. Pembentukan embrio. Proses terjadinya embrio sudah tertulis dalam Al-Quran sejak 14 abad lalu, yang mana pada saat itu belum ada teknologi modern. Saat ini kita dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan, dimulai dari proses pembuahan, lalu membentuk embrio, janin, dan menjadi bayi yang lahir ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13-14. Sidik jari manusia. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari sekadar lengkungan pada jari tanpa arti. Faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gault akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Fakta segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa setiap materi diciptakan secara berpasangan. Penemuannya dinamakan parité. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Fakta relativitas waktu. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Beberapa ayat dalam Al-Quran telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya.
Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Jangan lupa untuk subscribe Seginim TV